fix your prayer, dimantepin nih prayer ibadahnya gitu kan. Ini bulan Ramadan gitu kan, manfaatnya banyak banget. Amal ibadah yang pertama kali dihisap ketika hari kiamat itu sholat. Nah itu ialah ibadah yang penting. Nah buat teman-teman juga nih aku kasih tahu, di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita banyak gitu juga Dwiki. Dimana itu juga didalil di sana dijelaskan bahwasannya di satu bulan Ramadan itu ada 3 kebaikan utama. Oke, apa Yang aja pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan halo Sobat Kader Bangsa. Nah, kembali lagi bersama aku Dwiki Azhar Ramadhani yang akan membahas tentang masih pembahasan yang kemarin seputar kegiatan dan seputar kegiatan-kegiatan masa-masa di bulan puasa ini. Oke teman-teman, tema pada hari ini, pada kali ini yang akan saya sampaikan yaitu Ramadan bukan cuman tentang FYP, tapi fix your prayer. Ngobrol bersama Alif Muhammad dari kelas 10 reguler 9. halo semuanya. Halo Alif. Hai Dwiki. Apa kabar Alif? Alhamdulillah sehat Dwiki. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan yang sudah kamu lakukan di hari ini? Yang dimana kita sedang di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sih kegiatan saya selama di bulan Ramadan ini juga alhamdulillah itu cukup lancar dan juga terstruktur. Yang dimana kita pada kali ini sedang berada di bulan Ramadan, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh ampunan. Betul. Gitu kan. Ya alhamdulillah juga kegiatan kita dari pagi nih sampai nanti kita juga menjelang buka gitu kan juga. Kita usahakan lancar selalu gitu. Lancar selalu dan semangat selalu ya Alif ya? Semangat selalu. Oke, yang tadi aku bilang kita akan bahas tentang FYP, Fix Your Prayer. Nah, gimana sih menurut kamu nih Liv tentang media sosial yang berdampak dengan kita gitu? Nah, kalau menurut kamu sendiri media sosial itu berdampak gak sih buat ke diri sendiri di masa puasa ini? Ya, jadi kalau menurut saya sendiri media sosial itu jujur lebih berpengaruh kepada kita. Apalagi kita kan selaku Gen Z gitu kan yang betul. Ya banyak 24/7 itu rata-rata Gen Z itu lebih sering menghabiskan waktu kan gadget. Betul. Daripada kita itu menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang baik. Namun sedangkan kita sedang berada di bulan Ramadan. Yang dimana bulan Ramadan sendiri kita tahu kalau misalkan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Betul. Nah buat teman-teman juga nih aku kasih tahu. Di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita banyak gitu juga Dwiki. Di mana itu juga didalil di sana dijelaskan bahwasannya di satu bulan Ramadan itu ada 3 kebaikan utama. Oke, apa yang aja pertama itu awaluhur rahmah. Pertama di 10 hari bulan Ramadan pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai umat muslim, itu rahmat yang banyak. Jadi kalau misalkan kita itu ngabisin waktunya dengan kita ngabisin waktu dengan gadget, gak ngisi waktu dengan kebaikan-kebaikan, itu beneran sia-sia banget. Terus yang kedua, ausatuhu magfirah. Yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala buka pintu ampunan magfirah yang sebesar-besarnya dari semua perbuatan-perbuatan kita yang buruk di bulan-bulan sebelumnya ataupun di masa-masa sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua itu Allah Subhanahu wa taala buka lagi pintu ampunan. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan juga melakukan hal-hal yang buruk di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir 10 hari terakhir itqu minan nar, yaitu dijauhkan dari neraka. Seperti itu. Makanya udah tahu bulan Ramadan penuh sama sekali manfaat banyak banget gitu kan. Penuh kebaikan. Iya, itu kalau misalkan masih ada yang sia-siain waktunya dengan hal-hal yang negatif buruk, dan tidak beruntung apa-apa gitu. Itu beneran sia-sia banget sih Ramadan. Ngapain itu Ramadan? Betul. Iya. Dan seharusnya tuh kita di bulan Ramadan yang di bulan berkah ini itu harus tetap melaksanakan kegiatan yang aktif dan produktif. Betul Dwiki. Kayak seperti buat menambahkan pahala ya. Contohnya kita harus rajin ibadah. Betul Dwiki. Dan rajin membaca Al-Quran. Nah, kalau kamu sendiri nih dari kegiatan kamu masih sempat nggak untuk berkegiatan membaca Al-Quran dan ibadah tepat waktu gitu? Alhamdulillah sendiri, kalau misalkan dari diri saya sendiri itu, alhamdulillah masih bisa
saya sendiri tuh dalam nge-compare atau juga ngebagi-bagi waktunya di saat saya mungkin bosen, saya akan buka HP untuk menghibur diri saya, dan juga di satu sisi juga saya harus memperbanyak amal ibadah saya nih seperti baca Quran. Nah, kalau saya sendiri gimana cara bagi waktunya? Itu ada 5 sesi. Oke, gimana Setiap tuh? abis sholat itu kita usahakan kita tuh bisa kejar di dalam 5 waktu sholat ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita kelar 1 juz. Dan Oh, kalau 1 bisa, juz. iya. Jadi tuh kalau nggak salah itu kalau di bulan Ramadan itu aku itu baca Quran setiap abis sholat itu sekitar mungkin bisa 15 sampai 30 menit gitu kan. Yang itu bisa kelar sekitar 8 halaman mungkin ya. 8 halaman. 8 halaman. Dalam Itu- waktu segitu. Iya, nah itu juga sisaan waktunya juga lumayan banyak. Oke. Gitu kan, yang mungkin kita habis kelar aktivitas baca Quran, kita juga bisa baca buku ataupun hal-hal lain produktivitas kita di hari itu juga. Iya. Yang mungkin bisa bermanfaat juga gitu kan. Ataupun kalau misalnya emang udah capek mau tidur pun, ya. pun, Ya berarti nggak masalah ya Nggak kalau masalah. Alif langsung Kalau memegang saya sendiri sih handphone. gitu. Oke. Tapi nih, kalau seandainya Alif di sehabis sholat zuhur ataupun asar ataupun maghrib, ada kegiatan yang harus dilakukan. Apakah Alif tetap menyempati untuk mengaji dulu? Baca Al-Quran? Kalau seperti itu kita lihat skala prioritas. Oke. Kalau misalkan dari kegiatan itu mungkin penting, yang sangat penting banget nih Edwik ini ya. Ya. Kita bisa maksudnya tuh ngejar ngaji kita, karena kan saya juga ngejar tuh dalam 1 bulan Ramadan ini kan hatam 1 Quran gitu kan. Kita ngejar nih gimana caranya 1 bulan itu hatam. Tapi kan tadi bilang ada kegiatan tuh yang benar-benar mungkin nggak bisa lewatin, emang wajib bisa ikut. Nah, lihat dari skala prioritasnya, kalau misalkan emang nggak bisa bener-bener waktunya kudus gitu dan nggak bisa ngaji, ya udah kita mungkin jeda dulu waktu kita ngaji pada itu, terus kita kejar di hari esoknya, Hari kayak esok. gitu. Oke. Hmm. Nah, kalau menurut Alif itu seperti itu, Ya. dan kalau di orang-orang luar sana ya, yang mungkin saya mendapatkan info, kebanyakan anak muda Gen Z seperti kita nih, itu banyak banget yang menunda-nunda atau meresponnya itu lemot atau entar-entaran respon, yaitu merespon azan dibanding merespon HP. Jadi orang-orang anak muda yang di luaran kita sana banyak sekali yang menunda azan dibanding untuk merespon HP lebih cepat gitu. Nah, menurut tanggapan Alif gimana nih dengan anak muda seperti itu? Kalau dari saya sendiri, ya banyak sih anak muda zaman sekarang, Gen Z sekarang itu yang suka nunda azan. Karena mereka berpikir, kalau azan itu maksudnya kan udah biasa ya, dan juga dalam jangka panjang gitu kan. Sedangkan kalau misalkan dari notifikasi HP itu, biasanya bersifat baru dan juga bikin penasaran. Sedangkan kalau azan kan kita udah tahu nih, Oke. oh bisa azan zuhur, azan zuhur gitu kan, mungkin bisa nanti lah kita buat sholat. Sedangkan kalau notifikasi HP itu kan dia kan notifikasinya baru, Iya, gitu kan, dan betul. kita nggak tahu nih notifikasi apa, Oke. gitu kan. Makanya banyak dari anak-anak Gen Z itu yang suka dia itu lebih mentingin notifikasi HP daripada azan. Nah, salahnya di sini. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran itu, saya lupa nih, kalau misalkan teman-teman tahu boleh kasih tahu di kolom komentar. Itu di mana itu dilarang juga yang namanya nunda-nunda sholat. Nah, sama. Oke. Gitu kan, kalau udah denger azan itu kan udah panggilan sholat. Ya. Gitu kan, itu harus sebisa apapun itu harus disegera dilaksanakan. Segera Jangan dilaksanakan. ditunda-tunda lagi seperti itu, Dikwi. Karena kan kita itu ingin sesuatu, ingin apa-apapun, inginnya cepet-cepet, betul? Betul. Masa dipanggil azan saja lama-lama? Aduh. Kalau lagi butuh haji dateng. Aduh. Parah. Alif. Kalau menurut kamu ini seberapa pentingnya melakukan kegiatan yang positif seperti ibadah, seperti membaca Al-Quran di bulan puasa ini dibanding dengan kegiatan-kegiatan kamu, yaitu seperti balas-balesin chattingan yang ada di handphone kamu itu? Ya. Kita balik lagi ke skala prioritas. Oh, Apalagi juga kan di bulan Ramadan ini, ya Allah, bulan rahmatnya banyak banget. Betul, bulan berkah. Masya Allah, ajib doh ala kulihal gitu kan. Emang beneran ini bulan-bulan yang ya datangnya setahun sekali. Gitu kan, kalau misalkan kita cuman ngelihat chat, ya mungkin kita udah tahu chatnya itu tentang apa.
mending ntar dulu deh. Ya kan, mending Ya, kita itu. ngaji dulu. Betul, gitu betul, kan. betul, betul. Mending kita lakukan hal-hal yang belum bisa kita lakuin nih kalau misalkan di bulan-bulan lain. Karena di bulan Ramadan ini sekali lagi ditegasin, itu bulan yang dimana tuh segala kebaikan itu pahalanya dikali 2. Betul. Gitu kan. Itu juga keburukan juga sama ya kayak gitu. Jadi Ya, ya. kita tuh lebih mentingin hal-hal yang baik selama bulan Ramadan ini masih ada Masih ada nih ya. di pada kita gitu kan, belum lewat gitu. Iya betul. Karena kan kita nggak tahu kita Iya. bakal merasakan Ramadan ini di tahun esok atau Nah enggak. itu dia, makanya kita di Ramadan sekarang ini benar-benar kita tingkatin. Kita nggak tahu nih tahun depan kita masih hidup apa enggak kan, nggak ada yang tahu. Betul, iya. Umur hanya Allah yang tahu kan. Betul. Nah kayak gitu. Dan bulan Ramadan itu pun adanya di awal tahun banget masuk ke tahun yang baru dong. Berarti kita dari segi kelakuan, segi kegiatan itu semua harus baru, betul ya? Harus baru juga. Sifat gitu kan. segala macam itu harus diperbaharui. Masa kita mau masuk ke yang kemarin-kemarin Iya. nggak jadi yang lebih baik? Karena kan sebelum Ramadan juga itu kan ada namanya itu nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban, yang dimana itu juga kan dia itu membahas tentang lembaran baru. Jadi di nisfu Sa'ban itu lembaran yang lama ditutup dan dibuka dengan lembaran yang baru. Yang itu kita harus isi dengan awalan yang baik-baik sampai akhir kalau bisa. Betul, Gitu. bagus itu Lip. Nah, ngomongin tentang perbaikan. Ya. Nah, Alip sendiri gimana di tahun yang sekarang ini dan Ramadan yang sekarang ini sudah belum memperbaiki diri Alif gitu dari ibadahnya, lalu dari sifat Alifnya yang berbeda dari tahun lalu atau Ramadan yang lalu. Secara dari diri saya sendiri itu kita usahakan bagaimanapun ada perubahan yang baik. Walaupun belum signifikan, secara perlahan kita ada perubahan yang baik. Kita mulai mungkin dari bulan Ramadan ini dengan kita biasakan diri kita dengan membaca Al-Quran gitu kan. Dengan ya lebih kita tingkatkan juga itu salatnya biar tepat waktu dan seperti itu. Kalau dari diri saya sendiri sih, saya merasa ada secara perlahan yang kebaikan yang saya dapat gitu kan. Kita juga harus menunjukkan gitu kan di bulan Ramadan yang baru ini, kita juga harus menunjukkan diri kita yang baru menuju ya diri yang lebih baik gitu. Nah, gitu. kalau menurut kamu sendiri di masa-masa digital seperti ini nih, Iya. itu ibadah kamu itu merasa terganggu atau enggak, Lip? Atau gimana tuh, Lip? Mengganggu enggak? Kalau di era digital sendiri sih jujur agak mengganggu sedikit, tapi kita balik lagi gitu kan. Karena di era digital sendiri ini kita kan sudah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan yang baru. Ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau dari ibadah sendiri, kita kembali lagi kita tegesin ke skala prioritas. Kalau misalkan dari era modernisasinya itu kayak, ya kalau tadi bilang kayak cuma chattingan doang biasa bla 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 segala macem, gak ada nothing special gitu kan. Yes. Nothing special. Ya kita harusnya lebih mentingin yang prioritas dong. Ya, gitu kan. betul. Ibadah bos. Gitu Ya. kan. Bekal lo di akhirat nih. Gitu kan. Bekal kamu di akhirat nih. Iya. Gitu kan, yang dimana ini kalau misalkan kamu lebih sering menghabiskan waktunya itu kayak ya gue cuman buat cetan dan lain-lain Iya. sebagainya, itu kan kayak sayang banget gitu ya. Sayang. Betul. Jadi kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya Alip nih punya seseorang teman Iya. dan teman itu lebih mementingkan duniawi atau digital di masa-masa sekarang, dan dia menomorduakan ibadah, Alip sebagai temannya tuh gimana tuh? Sebisa mungkin kita sebagai teman yang baik Ya, gitu kan, betul. kita pertama harus ngingetin dong. Oke. Gitu kan. Bro, kalau misalkan main game jam lama gitu kan, Ya. ibadah itu lebih penting. Ya. Jangan ditinggalin. Ya. Karena amal ibadah yang pertama kali dihisap ketika hari kiamat itu sholat. Nah itu ialah ibadah yang penting. Apalagi kita itu kan sholat ini juga 5 waktu. Nggak 50 waktu kayak waktu kemarin pas Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan memang 50 waktu. Itu karena Nabi Muhammad itu baik sama kita. Sama kita. Itu dipotong lebih dikit lagi 5 waktu. Betul. Gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan orang udah Nabi Muhammad udah kasih baik buat umatnya, Iya. tapi umatnya juga masih nggak mau sholat, Iya. gitu kan. Nah itu kalau misalkan juga udah kita ingetin sih, ya gimana kalau misalnya nggak mau? Berarti kita cuma minta berharap sama Allah, kita berdoa biar ini Berdoa. orang dapat hidayah, Betul. gitu kan. Kita udah ngasih tahu, bro sholat, gitu kan ibadah, nih lagi bulan Ramadan gitu kan. Enggak, gue masih mau main game, gitu kan. Ya kita mau gimana, kita udah ngingetin, gitu kan. Betul. Cara kita gimana lagi gitu? Doa sama Allah, dia minta hidayah buat Iya. dia gitu. Karena kita
capek sendiri gitu. Capek Kalau sendiri omongan gitu. kita tidak digubris, Iya. tidak didengarkan gitu. Betul, ya. Dwiki. Dan Allah pun juga sama. Mm-mm. Untuk memanggil umatnya untuk sholat dan umatnya pun tidak mendengarkan Tuhan, Iya. pasti Tuhan akan capek kepada umatnya. Marah nggak bakalan dibuka pintu rahmat kalau udah kayak gitu. Iya, Itu betul. hatinya udah Iya. udah keras gitu, udah batu keras, gitu. Iya, ya anggapnya kita seperti manusia, kita bilangin teman kita tidak mendengarkan, kita Iya, capek kan? capek, pasti. Sama. Gitu. Jadi apa yang kau lakukan itu pahalanya yang kau lakukan sendiri gitu. Apa yang kamu lakukan, pahala yang dapatnya sesuai. Pokoknya segala sesuatu, apapun yang kau tanam, itulah yang akan kau panen. Seperti itu. Kau lakukan ini, itulah yang akan kau rasakan suatu hari nanti. Oke, siap. Nah, terakhir nih Alif nih. Tadi mungkin lupa kita bahas di awal lah. Iya. Nah, arti dari fix your prayer menurut kamu sendiri itu bagaimana gitu, Alif? Cakep. Ini fix your prayer ya. Betul. Mantepin lagi ibadahnya gitu. Fix your prayer. Dimantepin nih prayer ibadahnya gitu kan. Apalagi sekarang kita balik lagi ke yang awal gitu kan. Ini bulan Ramadan gitu kan. Manfaatnya banyak banget gitu kan. Jadi gimana caranya juga kan udah ada tema fix your prayer gitu kan. Terus kita cuma malas-malasan doang gitu Dwiki. Kita malas-malasan doang nih. Kayak orang gak tahu arahnya mau kemana. Makanya nih kita juga sebagai pemuda itu juga harus tahu. Apalagi kita pemuda yang dimana itu kan juga diharapkan masyarakat. Betul. Gitu kan. Untuk bisa membangun lingkungan-lingkungan yang berintegritas moral tinggi. Terus juga memiliki agama yang kuat. Betul. Kayak gitu. Itu pondasinya lah itu. Pondasinya gitu. Jadi balik lagi ke tema awal gitu kan, fix your prayer. Jadi sebisa mungkin apalagi sekarang di bulan Ramadan yang penuh dengan banyak sekali kebaikan, manfaat dan lain-lain sebagainya. Keberkahan. Keberkahan juga gitu kan. Itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Dwiki dan juga teman-teman. Oke, oh itu menurut kamu sendiri ya, oke. Iya. Nah, buat teman-teman semua nih, intinya kita harus rajin-rajin dan memperbanyak ibadah, betul ya? Betul. Dan memperbanyak kegiatan-kegiatan atau suatu aktivitas yang positif. Nah, itu dia. Tinggalkanlah yang negatif, datangkanlah yang positif. Karena kalau kita yang menjalankan suatu hal-hal yang negatif atau keburukan, itu akan kena ke diri sendiri, ya, lagi gitu kan. Jadi Dampaknya. kalian sendiri dampaknya yang kena, kalian sendiri juga yang sakit gitu. Iya, balik lagi gitu kan. Apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu panen. Panen, itu dia betul teman-teman, kata-kata dari Alif gitu. Jangan lupa fix your prayer. Itu dia, Jadilah Diki. lebih baik, fokuskan ibadahnya. Ibadahnya lebih Ibadah, dimantepin lagi. lebih dimantepin Ini bulan lagi. Ramadan nih Ini ya. bulan Ramadan Sholat. Oke. Nah, ingat ya teman-teman. Oke, segitu saja pembahasan kita dan obrolan kita, ngomak kita Ngomak kita. bersama Alif Muhammad. Dan Dan juga terima Dwiki. kasih juga kepada teman-teman Sobat Kader Bangsa yang sudah mendengarkan kita berdua Iya. ngobrol tentang fix your prayer. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.